Pemirsa, sedikitnya 1.326 hakim di seluruh Indonesia menggelar cuti bersama sebagai bentuk protes terhadap tuntutan perbaikan kesejahteraan yang hingga kini diabaikan pemerintah. Cuti bersama dimulai hari ini hingga 11 Oktober mendatang. Seperti inilah suasana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Tidak tampak kepadatan sejumlah pengunjung atau pihak-pihak yang akan bersidang seperti yang kerap terjadi. Dari pantauan di lokasi hanya beberapa pengunjung yang duduk di ruang tunggu pengadilan saja. Mulai Senin 7 Oktober hingga 11 Oktober, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan seluruh pengadilan di Indonesia tidak melayani persidangan kecuali untuk perkara pra-peradilan dan perkara yang masa hukumannya segera berakhir. Langkah ini dilakukan para hakim sebagai bentuk protes mereka terhadap pemerintah yang ternyata tidak kunjung menaikkan gaji pokok dan tunjangan mereka selama 12 tahun terakhir. Di tengah aksi ribuan hakim di Indonesia mogok kerja setelah tidak adanya kenaikan gaji hakim selama 12 tahun, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap menggelar sidang yang telah dijadwalkan. PN Jakarta Pusat tetap menggelar sidang disebabkan karena banyaknya sidang-sidang khusus, salah satunya seperti kasus tipikor, tindak pidana korupsi, PKPU, dan lain sebagainya. Walaupun sidang tetap berjalan, PN Jakarta Pusat menyatakan dukungan penuh pada seluruh aksi yang dijalankan oleh Solidaritas Hakim Indonesia hari ini hingga 11 Oktober mendatang. Dengan perhitungan tadi ya kan, dengan memperhitungkan kalau penahanannya masih panjang, kalau penanganan perkaranya juga masih panjang, tidak dalam hal PKPU yang berbatas waktu hanya 20 hari ya kita tunda. Jadi kami juga mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman dengan menunda persidangan yang kategorinya tidak seperti yang tadi saya sampaikan. Ada 20 hari berbatas penahanan sudah mau. Jadi khusus untuk perkara atau kasus timah ini, hari ini sudah terjadwal untuk sidang pemeriksaan saksi kalau nggak salah. Yang majelisnya tetap bersidang. Ya, tetap bersidang. Nanti saya nggak tahu karena kami tidak intervensi majelisnya itu. Yang jelas tetap dibuka sidang dan diperiksa saksi yang sudah ada. Sementara itu, para hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan turut mendukung gerakan cuti massal dalam meminta kenaikan gaji dan tunjangan untuk kesejahteraan hakim. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui aksi solidaritas. Kita bisa saksikan mereka membentangkan spanduk dukungan serta pemasangan pita merah putih di lengan sebelah kiri di halaman Pengadilan Negeri Palembang Senin pagi. Meski mendukung gerakan, para hakim di Pengadilan Negeri Palembang tidak ada yang mengambil cuti untuk menjaga jalannya pelayanan publik. Pengadilan Negeri Palembang juga tetap menggelar sidang lantaran banyaknya kasus, banyaknya perkara yang harus disidangkan. Kami sangat merasakan itu karena dengan selama ini kami terima, kami harus menekan kebutuhan kami sendiri. Sementara dengan menekan itu pendidikan anak, kesejahteraan kami, keluarga ya, itu sangat minim ya. Jadi kami sangat mendukung pemerintah memperhatikan untuk kesejahteraan kami. Karena memang sudah wajib lah, sudah 12 tahun gaji tidak naik. Memangnya sehari biasanya menangani perkara berapa banyak, Bu? Kalau saya kebetulan juga hakim tipikor sampai 46. Sementara gedung Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berada di Jalan Pangeran Jayakarta, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada hari ini kita bisa saksikan nampak sepi dari aktivitas persidangan. Ruang-ruang sidang di Pengadilan Negeri Kota Bekasi tertutup rapat dan terkunci, yang sebelumnya selalu ramai, kini malah terlihat lebih sedikit atau sepi. Sejumlah petugas keamanan Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang biasanya sibuk menjaga jalannya persidangan, kini hanya terlihat beberapa saja yang berada di area pengadilan. Meski demikian, pelayanan Pengadilan Negeri Kota Bekasi tetap berjalan, bahkan persidangan yang tidak dapat ditunda atau diperpanjang tetap berjalan meski tidak seperti hari-hari biasanya. Sidang dibukanya tanggal terbuka umum. Para hakim melakukan audiensi di Gedung Mahkamah Agung Jakarta pada Senin siang. Audiensi tersebut mengawali hari pertama cuti bersama seluruh hakim Indonesia yang dilakukan pada tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024.
Ya, inilah ribuan hakim mengikuti aksi cuti bersama di berbagai daerah, sementara ada 148 diantaranya berkumpul di Jakarta untuk audiensi terkait perbaikan kesejahteraan mereka. Beberapa tuntutannya pemirsa adalah kenaikan gaji dan tunjangan hakim yang tidak ada perubahan sejak 12 tahun terakhir. Dalam keterangan sebelumnya, mereka menuntut kenaikan tunjangan jabatan hakim sebesar 242% dari tunjangan jabatan semenjak tahun 2012. Besaran tersebut menimbang nilai inflasi saat ini. Para hakim juga menolak adanya kesamaan gaji pokok hakim dengan pegawai negeri sipil. Untuk menemui, makanya pada pertemuan ini hadir Pak bisa Juru bicara Mahkamah Agung Soeharto menegaskan tidak ada cuti bersama atau mogok massal dari seluruh hakim di Indonesia yang menuntut perbaikan kesejahteraan mereka. Hal tersebut disampaikan saat membuka audiensi Mahkamah Agung dengan solidaritas hakim Indonesia di Gedung MA Jakarta Pusat pada Senin siang. Tidak ada mogok massal, tidak ada cuti bersama. Ini nomenklatur ini dijelaskan dulu. Karena mogok nanti kaitannya dengan tidak berjalan. Ini nggak ada mogok. Bahwa garis dari KMA, cuti boleh diambil bebarengan, bukan cuti bersama ya. Karena cuti bersama itu cuti yang tanggalnya sudah ditentukan oleh pemerintah. Biasanya tanggal-tanggal dekat dengan peringatan keagamaan. Atau tanggal masuk yang diapit 2 tanggal libur. Itu cuti bersama. Kalau adik-adik hakim ini atau kawan-kawan SHI ini bukan cuti bersama. Mereka menggunakan hak cutinya secara bebarengan. Karena tanggalnya mereka yang pilih. Ya, jadi bukan cuti bersama, bukan pula. Sementara itu, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nurdewata menunjukkan empatinya pada kegelisahan hakim. Yang menegaskan akan melakukan salah satu tugas Komisi Yudisial, yaitu menjaga kehormatan dan martabat hakim. Pada prinsipnya, bisa disampaikan oleh Bu Wakil bahwa Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung ini memahami kegelisahan dari teman-teman hakim tentang soal kesejahteraan. Ya, ini memang sangat berkait atau sangat menjadi potensi untuk masuknya perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang sudah melanggar proses etik dan integritas. Sehingga kita perlu perjuangkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial ini juga kawan hakim agar para tetap itu tujuan utama kami. Yang kedua, sesuai dengan fokus kami bahwa menjaga dalam konstitusi tugas Komisi Yudisial ini selain menjadi hakim agung juga dalam menjaga martabat dan kehormatan perilaku hakim. Salah satu yang terkenal pasti pengawasan, mana-mana hakim itu selalu pengawasan. Padahal ada yang hal yang lain, yaitu advokasi, meningkatkan kapasitas dan sebagainya. Dan KAI juga sudah bekerja lah. Jadi mohon dipahami untuk teman-teman hakim yang mungkin belum bertemu atau apa, tapi selama era kami ini kami sudah kunjungan ke era kami untuk menemui hakim. Pemirsa, Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia atau IKHI Yasardin menyebutkan bahwa perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim telah dilakukan sejak tahun 2018 silam. Tim mengawal perbaikan kesejahteraan hakim juga telah dibentuk. Perjuangan IKHI untuk kesejahteraan hakim pada umumnya ini sudah dimulai lama sejak periode Pak Soehadi yang lalu, yaitu tahun 2018 dan 2019. Tetapi nampaknya itu adalah sebagai kelanjutan dari putusan hak uji material nomor 27 tahun 2018. Dan ini merupakan amanat Munas IKHI pada tahun 2022 di Bandung. Pilkada Munas itu
diamanatkan kepada kami pengurus 2022-2025 untuk kembali memperjuangkan tentang kesejahteraan hakim. Lalu pada tahun 2023 teman-teman di Humas, Pak Humas ini, Humas Mahkamah Agung, kalau Humas Mahkamah Agung juga Humas naik kaki. Jadi beliaunya asli di sini. Mempelajari kembali, mengulang kembali yang dulu pernah diusulkan pada 2019 itu, ditambah dengan naskah akademik dengan beberapa pembaharuan. Kemudian draft tersebut diusulkan kepada pimpinan Mahkamah Agung. Pemirsa, hak dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung diatur dalam pengaturan Pemerintah nomor 94 tahun 2012. Sudah 12 tahun berlalu, namun belum ada perubahan gaji maupun tunjangan. Berikut kami hadirkan besaran gaji dan tunjangan para hakim, pemirsa. Ya, besaran hakim, maksud kami besaran gaji hakim berbeda-beda bergantung dari masa kerjanya. Gaji pokok hakim diawali dari gaji PNS golongan 3A dengan masa kerja 0 tahun, yang gaji pokoknya senilai Rp2.064.000 per bulan. Hakim dengan golongan tertinggi yaitu 4E, gajinya Rp4.978.000 per bulan. Selain itu, gaji hakim juga mendapatkan tunjangan bervariasi bergantung dari jabatan dan lokasi. Hakim menerima tunjangan uang kemahalan yang juga bervariasi berdasarkan zona kerja. Tunjangan kemahalan adalah tambahan gaji sebagai antisipasi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.